Jangan skip video ini dulu kalau pinjaman kalian ingin dicairkan seperti ini. Ini adalah aplikasi pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini yang tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Kalian ikuti aja step by step yang gue berikan karena gue sudah terbukti mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini. Padahal kredit skor gue jelek. Jangan di skip-skip juga ya karena ada poin-poin pentingnya supaya pinjaman kalian dicairkan seperti ini. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasi pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini. Yang paling gampang banget nyairinya. Katanya sih aplikasi ini tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Dan baru kalian ingat ini adalah aplikasi pinjol ilegal, jadi kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya kalian melakukan pinjol ilegal dengan aman. Karena aplikasi pinjol ilegal ini sistemnya menyadap, jadi di sini gue saranin kalian menggunakan handphone cadangan, ataupun buat kalian yang hanya mempunyai satu handphone, kalian backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Karena jika kalian menggalbay, seluruh kontak yang ada di handphone kalian itu akan dihubungi oleh DC aplikasi pinjol ilegalnya. Jadi kuncinya adalah kalian backup terlebih dahulu ya untuk data-data kalian. Nah, untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti ini, memberikan limitnya hingga 5 juta rupiah, tenor 180 hari, bunga 0,05%. Proses pinjamannya hanya 4 langkah ya. Yang pertama sertifikasi identitas, isi informasi dasar, kontak telepon, dan yang terakhir rekening bank. Oke, di sini untuk memastikan ini benar atau tidak tanpa BI checking, kita langsung aja ajukan pinjaman. Untuk step yang pertama di sini identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Ini mah formal biasa aja, dan gue saranin foto KTP-nya harus jelas ya. Kalau nggak jelas minimal terbaca mulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir, alamat kalian. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk step yang pertama. Setelah itu kita akan masuk di step yang kedua. Nah, oke teman-teman, untuk step yang kedua di sini kalian harus mengisi alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan informasi alamat. Nah, untuk step yang satu ini kalian bisa ikuti step by step dari gue ya. Untuk alasan pinjaman pilih aja di sini biaya kesehatan, dan untuk pekerjaan ini juga penting banget. Kalian pilih aja di sini karyawan swasta. Walaupun kalian sudah bekerja ataupun tidak bekerja, ikuti aja step by step yang gue berikan. Setelah pilih karyawan swasta, untuk nama perusahaan ini kalian awali dengan CV ataupun PT. Nah, kalian bisa mencontoh di Google ya, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Dan yang kalian pilih itu lokasinya yang terdekat dari lokasi kalian. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk nama perusahaannya. Sedangkan untuk penghasilan bulanan ini nggak perlu dibesar-besarin, kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Untuk informasi alamat ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, bukan alamat tempat tinggal kalian ataupun alamat domisili kalian. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk memasuki di step yang ketiga. Nah, step yang ketiga di sini isi 3 kontak darurat, dan dipastikan buat kalian nomor kontak daruratnya ini harus nomor aktif, tidak bisa nomor yang tidak aktif. Tapi gue tidak saranin kalian isinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri, karena takutnya akan ditelepon oleh DC aplikasi pinjol ilegalnya. Jadi kalian bisa isi contoh aja nomor-nomor sedot WC biasanya ada di tiang-tiang listrik, ataupun kalian bisa isi dengan nomor admin slot. Kalian ubah aja namanya jadi teman kalian ataupun saudara kalian. Dengan syarat sebelum kalian cantumkan di sini, usahain untuk melakukan log panggilan terlebih dahulu di handphone kalian yang ingin kalian gunakan untuk melakukan pinjol di aplikasi ini. Setelah kalian melakukan log panggilan, baru kalian cantumkan di sini supaya aplikasinya mendeteksi kalau kalian memang mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk ketiga kontak daruratnya. Nah, sepertinya di sini kita sudah memasuki di step yang terakhir, yaitu bagian pengisian rekening bank. Untuk pilihan banknya sendiri di sini cukup lengkap lah ya. Dan yang paling direkomendasikan di sini ada 6, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI, Bank Cimniaga, dan Bank Permata. Nah, buat kalian yang mempunyai akun rekening, kalian pilih aja pencairannya ke rekening karena itu akan makin mudah untuk di ACC. Dan buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, ikuti aja step by step yang gue berikan karena gue juga akan mencairkannya ke Dana. Yang pertama dilakukan adalah pilih Bank Permata, dan untuk nomor rekening masukin kode pencairan yaitu 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Untuk bagian bawah sama ya karena ini hanya konfirmasi nomor rekening. Di sini gua akan isi terlebih dahulu ya untuk nomor rekening gua. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Nah, oke, di sini seperti yang kalian lihat, gua mendapatkan limitnya Rp2.800.000 dan paling kecilnya Rp1.400.000. Dari dua produk dompet digital dan juga Dana Kilat masing-masing senilai Rp1.400.000. Oke, di sini untuk memastikan akan cair atau enggak, langsung aja ajukan pinjaman. Pinjaman telah diajukan, kita konfirmasi di sini, kita close di bagian sini dan kita lihat pinjaman kita
masih belum dicairkan ya, tanggal 11 bulan 2 2026. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja, mudah-mudahan pinjaman ini akan cair. Nah, ini masih jam 2.28. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Kalau nggak cair ya nggak usah, berarti aplikasinya bohong yang katanya tanpa BI checking. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gue telah dicairkan senilai Rp2.800.000 nggak sampai 5 menit. Padahal kredit skor gue jelek ya. Gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK. Tapi aplikasi ini masih ACC pinjaman gue dengan limit yang lumayan besar. Berarti aplikasi ini benar tanpa BI checking. Jadi kesimpulannya kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan supaya pinjamannya dicairkan seperti ini. Untuk nominal yang diterima di rekening Dana gue di sini senilai Rp2.450.000. Ya mungkin terkena biaya potongan ya. Nggak apa-apa lah walaupun besar. Yang penting pinjamannya cair. Sedangkan untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Digisaku Pinjaman Online. Kalian bisa temui aplikasi ini di Google Play Store handphone kalian. Sebelum terhapus oleh pihak OJK, kalian langsung aja download aplikasi yang satu ini. Karena aplikasi ini aman galbay tanpa DC lapangan dengan syarat kalian mengikuti step by step yang gue berikan. Buat kalian yang sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang satu ini seperti gue juga, kalian bisa komentar di bawah ya untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini yang tanpa BI checking. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.